Shalom semua pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita bersyukur dapat kesempatan berjumpa kembali dalam episode yang ke-152. Mari kita berdoa sebelum kita memulai program hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk napas hidup, kesempatan yang Kau beri sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti dan menerima yang terbaik daripada-Mu, dan kami percaya Tuhan program All by Grace ini sungguh akan menjadi suatu berkat rohani bagi kami yang akan membawa hidup rohani kami naik ke level yang lebih tinggi, bahkan pertumbuhan iman dan hidup rohani kami boleh semakin terjadi. Terpuji nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar, biar kami sama-sama boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengira waktu berikut ini. Haleluya, amin, haleluya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Hidup bukanlah sekedar hari lepas hari dilalui. Hidup harus memiliki nilai dan arti. Bila sudah memiliki hidup yang bernilai dan berarti, kontribusi dan dampak hidup takkan terpungkiri dan takkan terhenti walaupun hidup di dunia fana sudah berhenti. Penting dan perlu kita sadari, hidup di dunia hanyalah satu kali. Meninggalkan dunia suatu hari sudahlah pasti, dan atas semua orang tanpa terkecuali. Adalah baik dan bijak bila setiap kita selagi masih hidup di dunia ini, tidak hidup hanya untuk diri sendiri, melainkan dapat hidup berinteraksi, berkontribusi, dan berbuat sesuatu yang dapat diakui sebagai inspirasi, sumbangsi dalam berbagai bentuk yang memberi dampak positif bagi sesama manusia di dunia ini. Bila semua orang dapat hidup seideal yang dipaparkan tadi, pastilah mereka sadar bahwa hidup ini harus dijalani dengan dorongan motivasi, tujuan yang tinggi, bernilai, dan berarti, yang tidak lagi demi kepuasan diri sendiri, melainkan demi menjadi berkat bagi sesama manusia di dunia ini. Melalui pemberitaan media sosial dan layar kaca, banyak kita temukan orang-orang yang dikenal sebagai donatur, dermawan, filantropis yang patut diketahui, dikenang, dan menjadi inspirasi serta motivasi atas apa yang mereka perbuat dalam berbagai segi, banyak aspek dan cara bagi kemaslahatan manusia, baik secara materi maupun imateri. Ya, hidup yang bernilai dan berarti
adalah hidup yang bisa menjadi berkat bagi sesama. Ini pun merupakan salah satu kehendak dan janji Tuhan seperti yang dikatakannya kepada Abram di Kejadian 12 ayat yang kedua mengatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Dalam kenyataan seringkali ada saja orang yang merasa dirinya sudah menjadi berkat, merasa dirinya sudah melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitarnya, sudah berpartisipasi, sudah berkontribusi, sudah memberikan sumbangsi atau donasi. Namun sayangnya mereka menjadi berkat menurut apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, dan apa yang mereka pandang oke, baik, dan yang mereka suka, tanpa berpikir, renungkan, dan pertimbangkan apakah perbuatannya itu sudah menjadi berkat sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Ada seorang anak muda tinggal di sebuah apartemen bersebelahan dengan unit apartemen seorang nenek yang sudah tua renta yang tinggal seorang diri dengan memiliki berbagai keterbatasan. Melihat kondisi sang nenek, hati anak muda tersebut terdorong dan berempati untuk membawakan makanan jadi bagi sang nenek. Terkadang memberikan juga sayur mayur atau bahan makanan yang bisa diolah oleh si nenek di apartemennya. Hal demikian dilakukannya terus-menerus berulang kali. Suatu hari dilihatnya sang nenek sedang duduk di balkoni belakang apartemennya dengan mata yang memandang kosong dan menerawang ke depan. Hati anak muda itu terenyuh untuk meluangkan waktu sejenak menemani si nenek. Saat ia menyapa si nenek lalu duduk di sampingnya, ekspresi nenek itu langsung berubah menjadi begitu senang. Ketika ditanya mengenai kehidupannya, si nenek menceritakan semuanya, dan dari apa yang disampaikan, barulah anak muda itu menyadari bahwa nenek ini kesepian. Tak satu pun anggota keluarganya yang datang mengunjunginya. Anak muda itu pun tersadarkan bahwa selama ini yang dibutuhkan si nenek bukanlah hanya kiriman makanan atau sayur mayur atau uang, melainkan kebutuhan akan adanya teman cerita agar tidak merasa sepi sendiri seorang diri. Sejak saat itulah anak muda tersebut meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan si nenek meskipun terkadang merasa capek juga, lelah karena dibebani oleh deadline dan target pekerjaan, tetapi ia selalu adakan waktu untuk si nenek walaupun hanya sebentar. Ia pun melihat perubahan dalam diri sang nenek itu yang semakin hari semakin bersemangat, ia lebih sering tersenyum dan kondisi fisiknya pun lebih sehat sampai bisa berjalan sendiri, berbelanja ke minimarket terdekat. Dalam diri anak muda itu ada suatu rasa kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa ditukarkan dengan apapun. Sesungguhnya tidak sia-sia waktuku yang kuluangkan untuk si nenek. Ya, kehidupan yang menjadi berkat tidak semata-mata hanya dalam hal-hal berbagi materi saja. Namun banyak hal yang tak kalah penting dari materi seperti kisah anak muda dan nenek tersebut yang sudah menjadi berkat melalui berbagi waktu, berbagi telinga yang mau mendengarkan, berbagi perhatian, dan berbagi kehidupannya. Banyak kali kita juga seperti anak muda tersebut. Kita berpikir sudah melakukan apa yang bisa membawa dampak perubahan, perbedaan, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Namun sayangnya, kecenderungan manusia adalah melakukan sesuatu yang dirasakannya nyaman bagi diri sendiri. Mungkin saja sudah ada pengorbanan yang dilakukan, tapi kalau bisa, jangan sampai mengusik zona kenyamanan dirinya sendiri. Hidup menjadi berkat tentu adalah suatu tekad dan perbuatan yang sangat bagus dan terpuji. Namun kita harus melakukannya dengan landasan yang tepat dan benar. Tema program All by Grace episode yang ke-152 adalah semakin mengerti menjadi berkat. Hendaknya melalui renungan kali ini,
pengertian kita semakin dibukakan Tuhan, sehingga dapat memahami seperti apa sih menjadi berkat yang sesungguhnya yang berkenan di hati Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan dapat mempermuliakan nama Tuhan dan sungguh dapat menjadi berkat bagi semua yang ada di sekitar kita. Semakin mengerti menjadi berkat, harus perhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam sebuah organisasi, bendahara merupakan salah satu jabatan yang harus ada di dalam susunan kepengurusan. Bahkan organisasi kecil di kelas sekolah pun terdapat yang namanya bendahara. Ya, secara ringkas, definisi bendahara adalah seseorang yang dipercayakan tanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan keuangan dari organisasi tersebut. Bendahara tidaklah bekerja secara freelance atau pekerja lepas, melainkan berada di bawah naungan atau payung sebuah organisasi. Uang yang dipegangnya bukan miliknya, melainkan milik organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. Karena itu, bendahara tidak bisa semena-mena, semau gue dalam mengatur sekehendak pribadinya atas keuangan perusahaan tanpa persetujuan otoritas yang ada di atasnya. Boleh saja ia menyusun anggaran, memberikan usul atau ide, membuat perhitungan, tapi semuanya itu harus disampaikan kepada pemimpin yang ada, dan apa yang menjadi keputusan otoritas, bendahara tersebut harus menaatinya. Demikian pula jika pemimpin meminta bendahara mengeluarkan sejumlah biaya untuk hal-hal tertentu, maka ia harus taat dan tunduk untuk melakukannya. Mungkin saja tidak mengerti alasan dibalik pengeluaran tersebut, tetapi sebagai pengelola, bukan pemilik, yang perlu dilakukannya adalah menaati otoritas di atasnya. Demikian juga halnya hidup dengan segala sesuatu yang kita miliki. Diri kita secara menyeluruh bukanlah milik kita sendiri. Napas hidup pun bukan milik kita, melainkan milik Tuhan. Terlebih lagi dengan segala yang ada pada kita, mulai dari talenta, kemampuan, kekayaan, harta materi maupun non-materi. Semua itu bila ditarik benang merahnya adalah berasal dari Tuhan, Sang Pencipta segala sesuatu, sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur pasal 24 ayat yang pertama mengatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Niat hati dan perbuatan untuk menjadi berkat pasti Tuhan berkenan dan Tuhan perhitungkan. Jika kita mengerti prinsip dasarnya, yakni kita harus pastikan untuk menjadi berkat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti sepenuhnya, bahkan bisa saja bertentangan dengan kehendak atau logika kita secara pribadi. Melalui seorang pendeta yang telah teruji, terbukti pelayanannya dengan karunia bernubuat, Tuhan bertanya kepada seorang pendeta yang sedang didoakannya, "Maukah engkau diberkati Tuhan?" Pendeta tersebut spontan menjawab, "Maulah Tuhan." Pertanyaan berikutnya, "Untuk apa engkau diberkati?" Pendeta itu pun menjawab, "Diberkati untuk menjadi berkat." Lalu Tuhan bertanya lagi, "Bersediakah engkau berjanji bahwa berkat yang diterima tetap adalah milik Tuhan?" Jadi kapan saja dan berapapun jumlahnya Tuhan minta kembali, engkau harus kembalikan. Pendeta itu menjawab dengan spontan, "Ya, saya bersedia." Pendeta yang mendoakannya bertanya, "Mengapa kamu begitu spontan bisa menjawab iya, bersedia tanpa harus memikirkan dahulu apakah kamu sungguh bisa melakukan seperti itu?" Pendeta itu menjawab, "Terang saja, bersedia kembalikan kepada Tuhan saat Tuhan minta kembali. Kan memang tadinya tidak memiliki, lalu Tuhan memberikan, memberkati sehingga kita memiliki. Lalu kapan saja diminta kembali oleh Tuhan, ya kembalikan saja dengan pengertian dari tidak ada menjadi ada. Kembalikan kepada Tuhan, anggap saja balik ke semula. Tidak ada masalah apa-apa dong." Sampai dengan hari ini, pendeta tersebut tetap menganut pengertian
dan sikap seperti apa yang Tuhan katakan kepadanya dari semula, dan belum pernah sekalipun berkat yang Tuhan telah berikan kepadanya lalu Tuhan minta kembali seluruhnya. Pendeta tersebut sungguh menunjukkan keteladanan hidup yang luar biasa. Ia semakin diberkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak pihak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sikap demikianlah yang seharusnya kita miliki. Jangan mau menjadi hartawan yang setelah diberkati Tuhan lalu pegang erat-erat, menguasainya, dan merasa diri sebagai yang empunya semua harta tersebut. Sekiranya Tuhan mencurahkan berkat, ingatlah selalu untuk bertanya dan menyikapinya dengan rasa syukur, hormat, takut, dan taat kepada Tuhan yang mempercayakan berkat tersebut untuk kita kelola, dan selalu ingat bahwa kita hanyalah pengelola atau bendahara, sedangkan yang empunya segala-galanya kembali lagi adalah Tuhan. Ya, ketika Tuhan menyatakan kehendaknya agar kita mengembalikan sebagian atau seluruh berkat yang diberikan, lakukanlah kehendaknya dengan penuh ketaatan. Misalnya, melalui persembahan bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja atau organisasi rohani lainnya, atau memberikan dukungan dana untuk proyek-proyek pelayanan, atau memberikan persembahan kasih kepada seseorang, atau berbagi dalam bentuk bakti sosial, dan lain sebagainya. Jika diperhadapkan dengan situasi demikian, apa yang akan kita pilih? Apakah kita akan tetap bersikeras mengikuti apa yang terbaik menurut pikiran kita, atau kita memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan? Apalagi kehendak Tuhan memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit dari pihak kita. Mungkin bisa timbul rasa takut, gentar terkait bagaimana ya caranya untuk melakukan. Padahal jika menyadari bahwa kita hanya pengelola dan yang empunya segala sesuatu adalah Tuhan, maka sudah pasti Dia akan menyediakan semua yang kita butuhkan agar kita dapat menjadi saluran berkat-Nya, seperti yang ternyata di dalam firman-Nya di 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Ia menyediakan benih untuk penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Menjadi berkat tidaklah hanya berbicara soal materi. Ada kalanya orang-orang membutuhkan lebih dari sekedar berkat secara materi. Ya, sepasang orang tua yang memiliki 2 orang anak. Anak pertama tumbuh besar menjadi seorang pengusaha yang sukses, kaya raya, dengan harta berkelimpahan. Ia merasa berhutang budi kepada orang tua yang telah berjerih payah selama ini mendukungnya hingga dia sukses. Dan ia pun membelikan sebuah rumah di daerah elit untuk kedua orang tuanya, serta mengirimkan uang jajan untuk mereka setiap bulan. Namun karena kesibukannya dalam usaha dan keluarganya sendiri, ia beserta istri dan anak jarang sekali mampir ke rumah orang tuanya lagi. Bahkan dalam setahun hanya bisa dihitung dengan jari. Sementara anak yang kedua belum begitu sukses seperti kakaknya. Ia masih dalam tahap merintis usaha kecil. Meskipun tidak memiliki banyak, tetapi ia tetap berbagi berkat kepada kedua orang tuanya, dan setiap akhir pekan selalu membawa keluarga kecilnya datang berkunjung ke rumah orang tua. Sang istri membantu ibu mertuanya memasak di dapur, lalu makan bersama, sedangkan anak-anak bermain dengan kakek mereka dan mendengarkan cerita kakeknya itu. Kebahagiaan dalam wajah kedua orang tuanya sudah menjadi penghiburan bagi si anak kedua tersebut. Ya, kita pun bisa menilai mana yang telah menjadi berkat secara sesungguhnya bagi kedua orang tua dalam arti yang seluas-luasnya. Begitu juga sebaliknya. Semua orang tua di dunia bisa saja berpikir bahwa mereka sudah menjadi orang tua yang baik jika dapat menunaikan kewajibannya memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Namun, tidak sedikit orang tua yang lalai memperhatikan kebutuhan emosional dari anak-anak mereka.
Orang tua yang demikian merasa sudah menjadi berkat bagi anak-anak, namun mereka mengabaikan untuk menjadi berkat juga bagi anak-anak dengan meluangkan waktu yang berkualitas bersama anak-anak mereka. Ada juga yang bekerja sebagai karyawan misalnya, atau pegawai, atau bawahan, seringkali memilih untuk sekedar melakukan tugas dan tanggung jawab bagiannya saja. Yang penting tugas selesai tuntas tanpa memperhatikan kualitas kerja dan dedikasi. Bila diberikan tugas tambahan, mereka enggan melakukannya karena merasa itu di luar tanggung jawab dan memang tidak digaji untuk melakukan hal itu. Demikian juga ada yang menjadi atasan atau majikan lah dari perusahaan. Mereka berpikir dan bersikap, yang penting aku sudah memberikan lapangan kerja, sudah menggaji pegawai, urusan hidup itu urusan mereka sendiri. Mereka tak pernah mau meluangkan waktu di luar jam kerja untuk dapat mengobrol, menanyakan seputar kehidupan pegawai mereka itu. Ya, mereka tidak mau membangun hubungan. Mereka berpikir, menganggap sudah menjadi berkat dengan memberikan lapangan kerja dan gaji, padahal sebagai atasan, apalagi majikan, seharusnya bisa juga menjadi berkat, tidak hanya sebatas materi saja, melainkan juga inmateri, dukungan moral lainnya yang sangat dibutuhkan, misalnya memberikan masukan, nasihat, dorongan, atau motivasi, atau semangat bagi semua bawahan atau pegawainya. Ya, sebelum melakukan sesuatu dalam konteks hidup mau menjadi berkat. Alangkah baiknya jika kita bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, apakah yang menjadi kehendaknya? Apakah Tuhan mau kita menjadi berkat dalam hal materi atau dalam hal non-materi seperti kehadiran kita sebagai penyemangat, ya, pendampingan atau mentoring dalam hal dan keahlian yang kita kuasai, atau menjadi berkat dalam bentuk-bentuk lain, apapun bentuknya. Selama kita berjalan di dalam kehendaknya, maka percayalah kita akan melihat dampak dan hasil yang baik dari apa yang telah kita perbuat. Mungkin kita belum dapat melihat secara langsung saat ini, tetapi tidak boleh putus asa. Tetaplah setia berjalan dalam kehendaknya, tetaplah menabur, menjadi berkat, dan Tuhan pun pasti akan membuktikan dirinya setia terhadap segala janji-janjinya. Rasul Paulus menulis dalam Galatia pasal 6 ayat ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada seorang pemuda staf gereja yang sedang terganggu perasaan dan pikirannya menjelang dan saat ia berulang tahun. Ia sedang bernegosiasi dengan Tuhan antara mau menaati kehendak Tuhan atau tidak. Sore harinya menjelang ibadah akhir pekan, Tuhan berkehendak agar pendetanya menyalurkan berkat sebesar 5 juta kepada pemuda itu. Pendetanya sempat berheran-heran dan kurang paham mengapa harus berbagi berkat tiba-tiba sebesar itu kepadanya. Tapi pendeta tersebut tetap menaati kehendak dan pimpinan Tuhan dengan mentransfer kepada pemuda tersebut uang sejumlah yang Tuhan katakan. Di kemudian hari, pemuda tersebut menyampaikan kepada pendeta, puji Tuhan dan terima kasih kepada Pak Pendeta atas berkat yang sudah Tuhan berikan melalui pendeta kepadaku. Tuturnya, hari itu hampir saja saya sudah protes berontak dan mau tinggalkan pelayanan di gereja. Namun ketika Tuhan memberikan berkat sedemikian, saya sangat terharu dan saya sangat tersentuh oleh kasih, kemurahan, dan kasih setia serta berkat Tuhan yang membuatku akhirnya bisa kembali berteguh dan berkomitmen untuk setia mengiring dan melayani Tuhan. Suatu hari hingga saat ini, pemuda tersebut tetap setia beribadah dan melayani Tuhan di gereja. Sungguh luar biasa bukan Tuhan kita? Di saat kita mengerti dan bersedia untuk hidup menjadi berkat sesuai dengan kehendak Tuhan,
maka kita pasti akan melihat hasil yang ajaib, yang menakjubkan, yang dapat berpengaruh besar terhadap keselamatan, keteguhan iman, dan kesetiaan seseorang kepada Tuhan, karena kita sudah menjadi berkat. Tetaplah taat dan setia untuk melakukan bagian kita sebagaimana bejana di tangan sang penjunan. Bertahanlah untuk terus dibentuk menjadi karya yang indah untuk memuliakan Tuhan, dan hiduplah menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Prinsip kedua adalah menjadi berkat harus sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Bila kita mengerti untuk hidup menjadi berkat sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti juga kita bersedia untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang adalah Tuhan yang diam di dalam kita, menyertai kita, mengarahkan serta memimpin hidup kita. Ingatlah bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Kristus, dan oleh sebab itu kita harus memberikannya kendali penuh dalam memimpin kita, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat sesuai dengan kehendak dan pimpinannya. Seringkali pimpinan Tuhan tampak tidak masuk akal dan mustahil untuk dilakukan. Ya, mungkin juga pikiran itu timbul dalam benak Nabi Elia ketika ia disuruh Tuhan untuk pergi ke Sarfat di wilayah Sidon itu. Dan di sana Tuhan sudah memerintahkan seorang janda untuk memberinya makan.
dalam mengikuti pimpinan Tuhan yang tampaknya absurd ataupun yang aneh dan tidak masuk akal itu, Elia taat saja dan dia berangkat juga. Lalu ia berjumpa dengan seorang janda yang miskin beserta anaknya. Percakapan mereka tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga 16. Boleh kata tidak hanya Elia dibuat bingung, tetapi janda Sarfat itu juga sama bingungnya. Bagaimana caranya sang janda bisa memberi makan Nabi Elia dengan bahan makanan yang hanya cukup bagi dirinya dan anaknya saja. Dan setelah itu mereka tidak memiliki apa-apa lagi untuk dimakan dan mati. Namun Elia percaya bahwa pimpinan Tuhan tak pernah salah. Ia pun menyampaikan janji Tuhan kepada janda itu yang tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kita tidak tahu apa yang terlintas dalam benak janda itu ketika diperhadapkan dengan pilihan untuk mengikuti atau tidak terhadap apa yang dikatakan Nabi Elia. Namun seperti yang kita ketahui, janda tersebut percaya saja dan tetap melakukan apa yang dikatakan Nabi Elia. Dan itu tertuang dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15 hingga 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Ketaatan Nabi Elia untuk mengikuti pimpinan Tuhan pergi ke Sarfat membuat janda itu bisa mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah kekeringan. Sementara itu, ketaatan janda Sarfat kepada janji Tuhan melalui Nabi Elia juga tidak kalah penting. Sah-sah saja jika sang janda Sarfat memilih tidak mau melakukan apa yang dikatakan Nabi Elia. Tetapi dalam kenyataannya ia tetap percaya dan taat sehingga mujizat terjadi dan menjadi berkat yang luar biasa bagi dia pribadi, sang janda, anaknya, dan juga bagi Nabi Elia. Bagaimana dengan kita? Jika kita diperhadapkan dengan hal sedemikian, apakah kita berani melangkah dan mempercayai pimpinan Roh Kudus atau kita lebih mengandalkan pengertian sendiri? Penulis kitab Amsal berkata dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dan ayat ke-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tanpa tuntunan Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, kita sangat terbatas dalam menjalani kehidupan untuk menjadi berkat. Karena pengertian kita sesungguhnya terbatas. Jika kita memilih untuk menjadi berkat sekehendak hati kita, atau istilahnya semau gue, maka kemungkinan yang terjadi adalah ruang lingkup dampaknya pun terbatas dan menjadi berkat, namun tidak sebagaimana semestinya dan tidak sebagaimana maksimal dampaknya. Tetapi bila kita memberikan kemudi hidup kepada Tuhan, maka perjalanan hidup kita pun akan penuh dengan hal-hal yang seru-seru dan menyemangati. Ya, karena Tuhan selalu memiliki berbagai cara untuk memakai hidup kita agar dapat menjadi berkat bagi sesama. Mungkin saja Tuhan menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang tampaknya aneh atau bahkan mustahil, sampai kita berpikir, apa benar ini pimpinan Roh Kudus? Ya, kalau pimpinan Roh Kudus tentu tidak akan membawa kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi itu bukan berarti Tuhan akan mengizinkan kita berada dalam keadaan yang hanya nyaman-nyaman dan aman, sekalipun kalau boleh dipilih. Ya, manusia rata-rata pasti maunya yang nyaman. Ya, untuk menjadi berkat pun, ya, yang sesuai dengan keinginan diri. Segini aja Tuhan, cukup. Ya, jangan lebih. Atau seperti ini saja Tuhan, caranya ya begini sajalah. Kita meminta Tuhan memimpin, namun
pimpinan yang kita mau harus disesuaikan dengan kemauan kita. Itu sungguh tidak boleh demikian. Sadarilah bahwa apa yang kita miliki sebenarnya hanya titipan Tuhan saja, bukan milik kita sepenuhnya, sehingga tidak bisa digunakan sesukanya hati kita. Lagi pula bila membatasi Tuhan dalam memimpin, sesungguhnya kita sedang membatasi diri dalam menyaksikan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kemurahan untuk berkarya dalam hidup kita maupun dalam hidup orang-orang lain yang Tuhan ingin memberkati mereka melalui hidup kita. Karena itu, pastikan apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, dan kita pun akan menyaksikan bagaimana Tuhan yang setia, Dia menepati janji-janjinya, dan hidup kita pun sudah menjadi berkat, bukan hanya sekedar apa yang kita kehendaki, tapi kita menjadi berkat yang bisa berkenan kepada Tuhan. Ada seorang pengusaha muda yang cukup aktif di gereja. Selepas mengikuti acara pemakaman seseorang jemaat, ia berkesempatan menjadi berkat dengan memberi tumpangan di mobilnya kepada sepasang suami istri penginjil yang sedang melayani dalam perintisan ladang penginjilan di suatu tempat. Dalam perbincangan selama perjalanan, penginjil tersebut menceritakan rumah pos penginjilan yang disewa gereja sudah tidak mampu menampung jiwa-jiwa baru yang ikut ibadah. Lalu ia dengan nada yang pesimis, sedih, dan berkata, sangat disayangkan rapat majelis yang lalu sudah memutuskan untuk sementara tidak ada pengembangan sarana ibadah maupun pos penginjilan. Sedangkan di seberang tempat yang sedang dipakai sekarang ada sebuah ruko besar yang sangat cocok untuk pos penginjilan kita, dan kemudian hari bisa saja itu menjadi tempat ibadah gereja. Singkat kata, pengusaha muda tersebut mengajak penginjil itu ke tempat yang dikatakannya. Setelah sampai ke tempat tersebut, pengusaha muda itu sangat terdorong dalam pimpinan Roh Kudus. Ia berjanji untuk menjadi saluran berkat bagi perluasan pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan perdana untuk pembelian tempat tersebut, dan dengan inisiatif dan tindakan imannya serta ketaatannya, alhasil bagian jemaat lain juga tergerak oleh Roh Kudus dan terdorong untuk ikut mendukung serta memberikan persembahan hingga terkumpul dana yang melampaui target pengumpulan dana pembelian ruko bagi pos penginjilan tersebut. Ruko tersebut pun dapat dibeli dan memang sangat cocok untuk dipergunakan sebagai tempat ibadah bagi pos penginjilan tersebut. Hingga kini tempat tersebut sudah dipakai sebagai tempat ibadah karena pos penginjilan sudah berkembang dan menjadi satu gereja dan sudah tidak mampu lagi menampung jiwa-jiwa atau jemaat yang beribadah setiap minggu, sehingga gereja tersebut sudah diperluas, direnovasi, dibangun menjadi rumah ibadah yang lebih besar dan permanen dan dapat menampung lebih banyak jiwa-jiwa. Sungguh luar biasa, bukan? Bila kita bersedia menjadi berkat sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, pasti akan menghasilkan dampak yang sangat menakjubkan bagi kemuliaan nama Tuhan dan faedah yang besar bagi banyak jiwa-jiwa, bagi sesama manusia. Rindukanlah Roh Allah yang hidup, senantiasa memenuhi kita setiap waktu, sehingga hidup kita bisa dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin dan dipakainya dengan ajaib dan heran untuk boleh menjadi berkat bagi sesama. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku,
serta menculikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Berikutnya, prinsip yang ketiga, menjadi berkat bukan sekedar di perasaan, tetapi nyata di dalam perbuatan. Seyogyanya lah hidup yang menjadi berkat, bukan sekedar di perasaan. Oleh apa yang dilihat, terlihat, terdengar, atau didengar, melainkan harus benar-benar mengerti menjadi berkat di dalam perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Kehendak Tuhan adalah kita bisa menjadi berkat setiap saat, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Karena itu, kita harus mengerti untuk peka dan taat selalu menjadi berkat. Ya, misalnya, ketika kita men-scroll media sosial atau membaca berita online, kita pasti pernah melihat berita tentang penderitaan yang dialami oleh orang lain, misalnya tentang bencana alam yang menimpa sebuah kota. Respons pertama kita pasti merasa kasihan dengan orang-orang yang menderita tersebut. Lalu, apakah kita scroll lagi ke berita selanjutnya, merasa kasihan lagi, lalu scroll lagi, dan seterusnya? Apakah cukup hanya sekedar merasa kasihan? Memang ada saja orang-orang yang cenderung berhenti sampai di perasaan kasihan saja. Namun, jika kita sungguh-sungguh ingin menjadi berkat, tidaklah cukup hanya dengan perasaan saja. Diperlukan tindakan nyata sebagai follow up atau wujud nyata tindakan dari hasil rasa kasihan tersebut. Tuhan tidak hanya berhenti sampai, oh kasihan ya bangsa Israel yang pada saat itu hidup menderita dalam perbudakan di Mesir. Namun Tuhan menunjukkan kasih-Nya dalam tindakan, yaitu Tuhan mengirim Musa untuk menjadi alatnya dalam membebaskan bangsa tersebut. Tuhan juga tidak hanya sekedar merasa kasihannya dengan umat manusia di dunia yang menderita akibat dosa. Dia mengasihi dan dibuktikan dengan tindakan perbuatan, yaitu mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan manusia, bahkan mati di kayu salib menjadi juru selamat. Yesus sendiri pun semasa di dunia ini belas kasihan yang menggerakkan dirinya bertindak seperti yang tercatat dalam Matius pasal 14 ayat 14 dikatakan ketika Yesus mendarat,
ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus sendiri pun memberikan perumpamaan yang sering dikenal sebagai The Good Samaritan atau orang Samaria yang murah hati, yang tercatat dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37, di mana ada seseorang yang dirampok habis-habisan dan ditinggalkan setengah mati di pinggir jalan. Ada dua orang yang melewati rute perjalanan itu, yaitu seorang imam, juga seorang Lewi. Mereka melihatnya, tapi tidak ada tindakan selanjutnya. Mereka melihat dan melewatinya begitu saja, sampai dengan seorang Samaria datang, melihat lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan menolong orang tersebut. Pandanglah di sekeliling kita. Mulailah dari orang-orang yang di sekitar kita. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Apa yang Tuhan izinkan kita lihat dan dengar tentang mereka itu? Namun, kita perlu mengingat prinsip-prinsip yang sudah dibahas di atas sebelumnya, yaitu kita perlu bertindak, tetapi semuanya itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Sebagai manusia, kita terbatas melihat dari luar saja, sedangkan banyak kali apa yang tampak di luar belum tentu sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Banyak orang yang terlihat oke-oke di luar, tapi dalam hatinya penuh dengan rasa hampa, penuh dengan kesedihan dan kepedihan. Oleh sebab itu, untuk bisa menjadi berkat, tidaklah cukup hanya mengandalkan apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang ada dalam perasaan. Jujur kata, sebagai manusia, kita tidak bisa menyelami seluk-beluk di kedalaman hati sesama kita. Mata dan telinga jasmani kita sangat terbatas. Dan jika kita menyikapi atau menilai semuanya itu berdasarkan hal-hal yang nampak di luar atau lahiriah saja, maka apa yang kita berikan sangat mungkin ujung-ujungnya kurang sesuai dan tidak tepat sasaran. Secara praktis, memang sulit untuk menjadi berkat jika hanya mengandalkan perasaan semata-mata. Karena perasaan kita itu tidak stabil, mudah berubah-ubah, ya tidak bisa diandalkan 100%. Jika kita melakukannya hanya berdasarkan perasaan, apabila perasaan kita lagi mood atau oke, maka kita akan melakukannya dengan semangat dan gembira. Tetapi kalau mood atau perasaan kita tidak oke, maka kita pun akan enggan untuk melakukannya. Kita cenderung menggerutu, kita bisa mengeluh, dan bisa berpikir, kenapa sih harus aku yang melakukannya? Kenapa Tuhan tidak meminta atau mengutus orang lain saja? Dan ujung-ujungnya malah tidak mau lagi kita lakukan sama sekali. Tentu itu bukanlah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ini tidak berarti boleh memilih dan berkata, ya sudah kalau begitu, daripada takut salah, ya lebih baik tidak perlu lakukan apa-apa saja sama sekali. Jangan lupa, Yakobus mengingatkan kita di dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melihat dan mendengar kebutuhan seseorang. Dalam memberi respon, jangan sampai kita mengandalkan penilaian menurut apa yang dilihat atau yang didengar saja. Kita memerlukan pimpinan Roh Kudus untuk mengarahkan kita, karena hanya Roh Kudus yang mengetahui hati dan tahu dengan persis apa yang dibutuhkan setiap pribadi. Jika kita sungguh-sungguh rindu untuk dapat menjadi berkat, maka kita harus belajar untuk membangun kepekaan melalui hubungan pribadi yang intim dan erat akrab dengan Tuhan, agar kita dapat mendengar arahannya setiap saat. Seperti yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 50 ayat yang ke-4b, ya setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dengan membangun kepekaan, kita dipersiapkan untuk menjadi berkat kapanpun, dimanapun, dan setiap saat, setiap waktu, tanpa tergantung kepada perasaan yang seringkali susah diandalkan, dan bukan juga tergantung dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar.
Ya, dalam sebuah ibadah, seorang pemuda digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberikan persembahan kasih kepada pendeta yang sedang berkhotbah. Pada mulanya ia merasa heran mengapa menyalurkan berkat kepada pendeta yang menurutnya pendeta itu oke-oke saja kok, ya, tidak berkekurangan, padahal jemaat lain yang duduk di sebelahnya lebih membutuhkan. Namun Roh Kudus tetap berbicara, menggerakkan dan memimpinnya untuk memberikan persembahan kasih itu kepada sang pendeta yang sedang berkhotbah. Akhirnya ia pun menaati pimpinan Roh Kudus meskipun ada rasa penasaran di hati. Sesungguhnya ia sudah menjadi berkat sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Pendeta tersebut pun merasakan dan mengalami bahwa Tuhan yang dilayaninya adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang peduli, setia menjawab doa, dan setia memberkati hamba-hambanya. Ada kalanya Tuhan menggerakkan kita untuk memberkati seseorang, meskipun kita tidak tahu dengan pasti apa sebenarnya yang sedang dibutuhkan orang tersebut. Mengapa harus dilakukan demikian kepadanya? Karena secara kasat mata, orang tersebut sudah sangat-sangat diberkati Tuhan. Mungkin saja kita berpikir, orang itu tampaknya baik-baik saja kok. Ya, namun sekali lagi harus kita ingat bahwa Tuhan jauh lebih tahu. Tuhan melihat dan mendengar dengan jelas dan tepat. Karena itu meskipun kita tidak melihat, tidak mendengar, tetapi pada saat Tuhan menggerakkan dan memimpin kita, janganlah kita menunda. Apalagi sampai mengabaikan kehendaknya. Jangan sampai kita menunda sampai waktu yang tepat, momen yang pas menurut kita, barulah kita ingin menjadi berkat. Bisa jadi kita takkan pernah melakukannya karena waktu yang tepat adalah sekarang. Oleh karena itu, bila Tuhan mendorong kita melalui Roh Kudus untuk menjadi berkat, jangan menundanya. Karena siapa tahu Tuhan memakai kita untuk menjadi jawaban doa bagi orang tersebut. Dalam Amsal 3 ayat 27-28 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Kesempatan tidak selamanya akan datang dua kali. Jika itu sudah berlalu, kita tidak bisa memutar kembali waktu untuk mengambil keputusan yang sama sekiranya banyak kesempatan telah kita lewatkan. Jadikanlah itu sebagai pembelajaran agar tidak menunda lagi, melainkan taatilah segera ketika kehendak dan pimpinan Tuhan dinyatakan kepada kita, terlepas dari apa dan bagaimana situasi dan kondisi kita. Memang ada orang-orang tertentu yang berpikir, tunggu sampai saya sudah mapan, tunggu sampai saya sudah berkelimpahan, memiliki lebih untuk bisa dibagikan. Saat itu baru saya bisa fokus dan menjadi berkat secara maksimal. Jika menantikan saat di mana kita sudah cukup nyaman, mapan, baru bisa berbuat sesuatu, maka saat itu tidak akan pernah tiba. Karena hidup ini selalu ada saja tantangan, rintangan, dan kesulitan. Kita harus senantiasa ingat bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, walaupun sedikit, semua itu adalah hanya titipan Tuhan untuk kita kelola. Jemaat di wilayah Makedonia menyadari dan melakukan prinsip demikian. Tercermin dari mereka tetap bersedia menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, sekalipun mereka dalam keadaan yang sangat sulit. Hal demikian tertuang dalam 2 Korintus pasal 8 ayat pertama hingga ayat kelima mengatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah
juga kepada kami. Bila Tuhan menghendaki kita untuk memberikan berkat, maka Dia akan bertanggung jawab. Karena keseluruhan diri kita adalah milik-Nya. Kita tidak perlu takut atau khawatir, karena Ia telah berjanji. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana dengan kita saat ini? Adakah kesempatan yang nyata di depan mata kita untuk bisa melakukan sesuatu menjadi saluran berkat? Ambillah kesempatan tersebut. Namun sebelumnya, peka-peka dan dengarkan pimpinan Tuhan. Lalu taati sesuai kehendak-Nya. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi berkat ala kadarnya atau sekedarnya, tapi sungguh-sungguh mengerti hidup menjadi berkat dengan sesungguhnya dan maksimal. Ingatlah, kita tidak melakukannya dengan kemampuan diri sendiri. Jadi jangan merasa tidak mampu, kita takut dan ragu. Tuhanlah sang pemilik, Tuhanlah sang pemberi benih. Maka setiap saat, setiap waktu, kapanpun kita bisa menjadi berkat. Seperti sebuah peribahasa yang berkata, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Hidup yang menjadi berkat pada akhirnya tidak hanya berdampak kepada orang lain saja, juga berdampak bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kita diri sendiri juga akan mengalami suatu kebahagiaan yang tak bisa dinilai dengan harta benda atau dengan materi. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus saat ia berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 bagian B adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 24 hingga 25 juga tertulis, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Lagi pula, apa yang kita berikan kepada pekerjaan Tuhan dan pelayanan tak akan berlalu dan tak akan hilang, melainkan semuanya itu akan menjadi satu tabungan atau deposit kita di surga. Seperti yang difirmankan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat ke-19 hingga 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kesempatan kita untuk menjadi berkat hanya akan terlaksana selama kita masih hidup di dunia ini. Karena itu, pakailah setiap waktu dan kesempatan yang ada untuk dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, kita dapat menjadi teladan sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, dan sekaligus kita menjadi pemancar dari kasih-Nya yang ajaib. Rindukanlah dan nyatakanlah kepada Tuhan, Tuhan, bangkitkanlah aku, supaya aku berhidup sedemikian rupa, hidup boleh senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang.
miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala pewahyuan yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Dan kami boleh semakin dimengertikan untuk bagaimana hidup semakin menjadi berkat sesuai dengan kehendak dan pimpinan Roh Kudus. Bahkan bukan sekedar berhenti di perasaan saja. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami bukan sekedar mendengar lalu melupakannya. Tolonglah kami Tuhan supaya kami diberi kemampuan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan nyata, sehingga sungguh hidup kami, seberapapun singkatnya, seberapapun panjangnya, sungguh-sungguh hidup kami adalah hidup yang bisa menjadi berkat bagi sesama, dan nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Hidup kami boleh senantiasa berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semua yang telah kami dengarkan ini, dan boleh menjadi berkat, dan boleh menjadi rema bagi kami, yang mendorong kami untuk hidup boleh lebih-lebih lagi, bukan hanya segera menjadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat buat Anda sekalian saat ini. Yang pertama, saya mau mendoakan Anda yang sakit kepala, pusing-pusing, puyeng-puyeng, atau bagaimanapun muter-muter, ya, sampai akhirnya seperti gejala vertigo. Atau mungkin Anda sudah dalam keadaan divonis sedang mengidap penyakit vertigo. Buminya goyang, sangat tidak enak. Mau pingsan rasanya. Saat ini, satu tangan kiri taruh di dadamu, tangan kanan taruh di kepalamu. Kita berdoa. Tuhan, mereka yang mengalami gangguan sakit kepala kronis, muter-muter, pusing, puyeng, dan gejala seperti vertigo, bahkan ada juga yang dikatakan sudah vertigo. Tuhan, saat ini aku berdoa. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil. Hamba-Mu berdoa Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit kepala, pusing-pusing, muter-muter, vertigo. Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Dengan cara-Mu yang ajaib, mujizat terjadi. Dia sembuh dari sakit kepala dan vertigo. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan yang sungguh-sungguh nyata bagi hidup kami. Haleluya. Amin. Ya, bagi Anda yang insomnia, yang mengalami susah tidur. Ya, saya pernah mendoakan seorang ibu di rumah sakit. Dia sudah 3 malam tidak tidur. Saya doakan dia katakan, saya minta didoakan supaya bisa tidur. Sangat susah tidur dan sangat menderita.
Saat saya doakan dia, belum sampai amin, ibu itu sudah ngorok, sudah tidur dengan pulas. Karena itu saya percaya sama buat Anda. Beberapa malam Anda susah tidur, bahkan seminggu lebih, 2 minggu lebih, Anda susah tidur. Ayo sekarang dua tanganmu di atas dadamu, saya doakan, dan Tuhan kasih tidur yang pulas malam ini, dan semua pikiran-pikiran yang mengacaukan atau gangguan-gangguan tidur semuanya hilang lenyap. Dalam nama Yesus aku doakan untuk mereka insomnia yang tidak bisa tidur, bahkan yang sudah berminggu-minggu tidak tidur dengan baik. Tuhan kasihani mereka. Dalam nama Yesus aku doakan, kasih dia tidur yang pulas malam ini juga Tuhan. Namun besok pagi Tuhan kasih dia bangun kembali. Tuhan dalam nama Yesus, dia bisa tidur, semua pikiran yang mengacaukan, yang mengganggu, semua gangguan-gangguan apapun juga, sehingga dia tidak bisa tidur. Dalam nama Yesus, aku berdoa, Tuhan sembuhkan. Dan dia bisa tidur dengan nyaman, tidur yang berkualitas, dan kesehatannya pulih, sehat dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan terima berkat-Mu atasnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Buat yang gula darah tinggi, diabetes, sampai terancam engkau harus suntik insulin dan lain sebagainya, dan takut terganggu kepada bagian tubuh yang lain, ke ginjal dan lain sebagainya, mari berdoa. Taruh tanganmu di atas dadamu. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk mereka mengalami gula darah tinggi, diabetes Tuhan. Tuhan kasihani dia. Ancaman-ancaman harus suntik insulin dan lain sebagainya, bahkan terganggu organ tubuh lainnya seperti ginjal dan lain-lain. Mari Tuhan, kasihani Tuhan. Lakukan mujizat Tuhan. Sembuhkan gula darahnya kembali normal. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi normal. Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, dari pagi kamu bangun, tanganmu kok gak bisa angkat. Ayo, saat ini kita doa dan engkau praktekkan. Tanganmu, pundakmu tidak sakit lagi, bisa angkat dengan leluasa. Dalam nama Yesus, pundak yang terganggu, tegang, dan tangan yang sakit, tidak bisa naik, tidak bisa angkat, saat ini aku berdoa. Dalam nama Yesus, tangannya yang tidak bisa angkat saat ini bisa diangkat. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Pundaknya pun tidak lagi ketarik-tarik tegang. Sembuh dalam nama Yesus. Saat ini juga sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Terakhir, saya doakan Anda yang mengalami kanker yang aneh di bagian tulang. Kanker tulang. Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Secara medis, engkau harus mengalami kemoterapi atau tindakan-tindakan operasi dan lain sebagainya. Namun, percayalah, bagi manusia tak mungkin, bagi Tuhan selalu mungkin. Saya pernah doakan ada yang sakit TBC tulang di Berlin. Dan Tuhan nyatakan mujizat. TBC tulang hilang. Tulangnya yang keropos terisi kembali. Dan ini adalah hasil diagnosa ronsen dan dokter ortopedik membuktikannya. Orang tersebut sudah sembuh dan dia sudah leluasa, tidak mengalami sakit sekali yang pernah dialami. Saat ini Tuhan sanggup menyembuhkanmu asal engkau percaya, engkau lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan, aku berdoa untuk yang sakit kanker tulang, kanker yang aneh lagi Tuhan. Dia tidak bisa berjalan, mengalami kelumpuhan, bahkan dia harus menjalani kemoterapi dan berbagai terapi lainnya, dan tindakan-tindakan kedokteran yang lain yang harus memakan waktu dan biaya. Saat ini aku berdoa. Aku percaya janji-Mu Tuhan. Engkau katakan kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saat ini kami berdoa, kami cabut kanker sampai ke akar-akarnya dari dalam tulangnya.
dan jadilah sembuh. Dan orang ini bisa sembuh. Bahkan semua bagian-bagian yang terganggu, yang terpengaruh, yang terdampak kembali menjadi normal. Dia bisa berdiri, bisa kuat kembali, dan bisa berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus, bagimu tidak ada mustahil. Kami terima mujizat sembuh dari kanker tulang. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bawa semua pergumulan, kerinduan, masalah yang engkau sedang rindu didoakan. Mari kita doa bersama sehati. Engkau ucapkan dalam hatimu kepada Tuhan. Minta mujizat, minta pertolongan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami doa dan bawa semua saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan segala masalah, dengan segala kerinduan, pergumulan, maupun masalah ekonomi, atau pergumulan pekerjaan, usaha, tagihan, ataupun penjualan properti, atau kesehatan, ataupun kerinduan punya anak, dan pasangan hidup, dan masa depan, serta yang sedang mengajukan permohonan visa, dan lain sebagainya Tuhan. Segala pergumulan, kerinduan mereka satu persatu, Tuhan, Engkau lihat, Engkau dengarkan doa mereka, nyatakan mujizat, nyatakan kemuliaan-Mu, belas kasihan, kemurahan-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu dalam nama Yesus, dan jawaban doa sungguh-sungguh nyata bagi mereka yang percaya, dan mereka lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri acara program All by Grace yang ke-152 ini dengan ucapan syukur. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menggerakkan, memulai dan memimpin hingga saat ini program All by Grace. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu kepada semua umat-Mu yang menyaksikan dan mengikuti dengan setia. Mari Tuhan, berkati semua umat Tuhan. Tadakan tangan-Mu dan bukakan hati-Mu. Terimalah berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera yang sempurna yang bisa kau rasakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Allah Bapa akan melingkupimu, bahkan kuasa Roh Kudus akan senantiasa nyata dalam kehidupanmu, membawa engkau masuk ke dalam alam supernatural, dan engkau akan mengalami mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupanmu, dan engkau akan diberkati dari hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kembali, dan engkau senantiasa hidup menjadi berkat. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati. Haleluya. Semua yang percaya dan terima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri program 152 All by Grace. Sampai jumpa di Jumat mendatang di program 153 Jumat 18.30 waktu Indonesia Barat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Ditebus oleh darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiap